Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa, tanggal 22 Februari tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Joko Widodo bersih-bersih hutang BLBI. Presiden Joko Widodo telah menunjuk Sri Mulyani sebagai Ketua Satuan Tugas BLBI untuk menagih hutang para obligor atau penghutang. Seluruh obligor BLBI lebih 48 orang yang semua berhutang ke negara belum dilunasi seluruhnya. Berjumlah sekitar hutang seluruhnya itu 111 triliun dan baru berhasil ditagih berupa uang dari obligor baru 1.300 miliar. Pemerintah memberi batas terakhir pelunasan hutang selama 6 bulan. Hutang BLBI mulai dalam pemerintahan Presiden Megawati, tetapi dalam pemerintahan SBY tidak berbuat menagihnya. Karena zaman SBY juga sudah lewat masa waktunya tersebut, tetapi tidak berani bertindak. Dia takut nanti banyak yang memusuhinya. Dia tidak pro rakyat SBY ini, hanya melihat kepentingan keamanan dirinya sendiri yang agar tidak dimusuhi orang-orang yang obligor tersebut. Setelah masa pemerintahan Presiden Joko Widodo baru melakukan penagihan hutang-hutang para obligor dalam batas waktu 6 bulan sudah lunas, padahal hutangnya itu sudah hampir 20 tahun tidak dilunasi. Sepertinya ingin tidak melunasinya. Makanya sekarang dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo ini keras dia menggunakan hukum untuk mengembalikan hutang-hutang negara tersebut agar menagih para obligor sesuai dengan hutangnya dan bunganya harus dibayar dengan lunas. Para obligor BLBI ada lebih 48 orang, antara lain Abu Rizal Bakri, ini miliaran ini, dan juga Tommy Soeharto ada tagihan 3,5 triliun dalam masalah mobil tol Timor, di mana Timor tersebut, di mana perusahaannya dan termasuk tanah-tanahnya senilai 3,5 miliar, termasuk sebesar 3,5 triliun. Itu merupakan tagihan daripada tim Satgas tersebut, dan masih banyak lagi. Karena seluruhnya hutang obligor tersebut sampai mencapai 111 triliun. Hutang negara sudah ada yang melunasi berupa uang kontan sebesar 1.300 miliar, berupa penyitaan tanah sudah mencantumkan di atas tanah yang disita tersebut pengumuman tanah atas sitaan negara, seluruhnya ada jutaan hektar. Dan kalau sudah ada pengumuman di atas tanah tersebut, tanah dua sitaan negara, siapapun tidak boleh mengambilnya tersebut, karena itu milik negara. Keberanian Presiden Joko Widodo menimbulkan banyak lawan. Demi membela rakyat semua dilakukannya, karena semua nanti uang itu digunakan untuk membangun daripada daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau sampai berhasil menagih hutang BLBI sebesar 111 triliun, sudah dapat modal untuk membangun ibu kota negara Nusantara di Penajam, Kalimantan Timur. Tidak perlu diragukan lagi soal biaya pembangunan ibu kota negara Nusantara di Penajam, Kalimantan Timur tersebut. Seperti banyak kritikan masyarakat kepada Presiden Joko Widodo, dari mana nanti biaya untuk membangun ibu kota negara Nusantara di Penajam, Kalimantan Timur. Padahal banyak sumber uang negara tersebut dari hutang-hutang daripada obligor saja sudah cukup biaya untuk membangun tersebut. Tinggal negara harus tegas menagih semua obligor yang punya hutang tersebut. Ini baru hutang satu BLBI saja sebesar itu hutangnya, belum lagi nanti hutang-hutang yang lainnya, dan juga belum lagi nanti hasil-hasil korupsi yang disimpan di luar negeri. Seperti sekarang pemerintah sudah melakukan kerjasama
kerjasama internasional untuk dapat kita menelusuri, dapat menyita harta kekayaan negara hasil korupsi yang disimpan di Bank Swiss. Ini sudah banyak, ada katanya lebih 10 triliun disimpan di sana, uang orang-orang melakukan korupsi disimpan di Bank Swiss sana. Itu nanti bisa ditagih karena sudah ada aturannya dibuat, sudah ditandatangani kerjasama negara Indonesia dan negara lainnya, terutama MLA namanya. Itu hanya cara prosedur untuk mengambil kekayaan negara dari yang disimpan di bank luar negeri yang merupakan hasil korupsi, hasil pajak, hasil penyelewengan yang lain lah ya, yang sifatnya negatif, yang sumbernya tidak sah, yang disimpan di luar negeri. Jadi sekarang ini memang Presiden Joko Widodo banyak sekali idenya untuk mengambil uang negara, harta kekayaan negara yang dikuasai oleh pejabat-pejabat lama yang dikorupsi, yang kemudian ada yang disimpan anaknya dan ada yang disimpan oleh dia sendiri, keluarganya. Itu nanti akan terjadi nanti, sehingga tetapi Presiden Joko Widodo sedikit pun tidak merasa takut. Dia tetap maju, tidak seperti Presiden SBY pada kala itu. Dia tidak berani menagih hutang BLBI tersebut, karena kalau ditagih nanti akan banyak musuhnya. Karena SBY juga tidak berani menagihnya, karena dia tidak bersih juga dalam perbuatan korupsi. Dia terkenal korupsinya sifatnya mangkrak, hanya dikerjakan 25%, sedangkan dana 75% dinikmatinya, sehingga dia tidak berani bertindak untuk menagih hutang BLBI tersebut. Nanti mereka dapat banyak nanti yang menuntut Presiden Joko Widodo itu. Nanti banyak orang itu menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono supaya mengembalikan uang korupsi tersebut. Tetapi kalau Presiden Joko Widodo karena bersih dari perbuatan korupsi, tidak ada alasan untuk menyalahkannya, sehingga dia berani menagih semua hutang-hutang obligor tersebut, berani menagih hutang-hutang obligor tersebut dengan risiko dimusuhi orang-orang tersebut. Jadi harapan saya, kita harus memuji kepemimpinan Presiden Joko Widodo tersebut untuk menagih semua uang negara yang belum dibayar obligor, untuk membangun masyarakat Indonesia demi menciptakan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sekian dan terima kasih.